Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, kelima pria tua itu keluar dari reruntuhan dan saling memandang. Kemudian salah satu dari pria tua itu berteriak, "Ini pembalasan dewa yang terkutuk. Yundun, bocah nakal, kemarilah. Yundun, kemarilah. Jika kamu tidak muncul dalam waktu 3 tarikan nafas, orang tua ini akan melemparkanmu ke dalam danau naga dan menyegelmu di sana selama 100 tahun. Begitu pria tua itu mulai berteriak, mereka semua mulai berteriak sekeras-kerasnya sambil mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Sebuah bayangan dengan cepat muncul dari reruntuhan. Ketika bayangan itu mendengar teriakan orang-orang tua itu, dia tersenyum masam sebelum menghilang dan muncul kembali di alun-alun kota kekaisaran. Cucu Yundun memberi salam kepada 5 kakek leluhur. Ini adalah pemuda yang minum sepanjang malam bersama Wang Lin. "Bajingan, kota iblis langit sudah hilang. Aku memberimu waktu 3 bulan untuk mengembalikan tempat ini ke keadaan semula, atau aku akan melemparkanmu ke danau naga dan menyegelmu di sana selama 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun, 1000 tahun. Orang tua yang terakhir segera mendengus pelan. "Penjarakan dia seumur hidup." Tubuh pemuda itu bergetar mendengarnya, lalu dia tersenyum kecut dan mengangguk. 5 leluhur bisa tenang. Cucu pasti akan memulihkan kota iblis kuno dalam waktu 3 bulan. Cari orang yang dipilih oleh leluhur dan bawa dia ke danau naga dalam waktu 3 bulan. Setelah kelima pria tua itu selesai berbicara, mereka melihat keruntuhan dan kemudian menghilang. Ketika Wang Lin muncul kembali, dia berada lebih dari 5.000 km jauhnya. Dia segera menyebarkan kekuatan jiwanya sebelum mengambil nafas dalam-dalam, lalu menyentuh tas penyimpanannya dan mengeluarkan sebuah token. Dengan token ini, dia bisa memasuki gua kapan saja. Wang Lin segera menciptakan simbol berdasarkan informasi yang tertinggal di dalam token tersebut. Kemudian token melepaskan cahaya putih yang mengelilingi Wang Lin dan akhirnya dia menghilang. Dia muncul kembali di platform jalan naga. Begitu muncul, dia langsung bergegas menuju gua. Setelah pembalasan dewa berakhir, Wang Lin segera menyadari bahwa domainnya telah mencapai tahap akhir dan perlahan-lahan menyatu dengan energi spiritual surgawinya. Tentu saja hal ini langsung mengejutkannya. Ujian hidup dan mati Ascendant. Jika ada satu kesalahan, bukan hanya semua kultivasinya yang akan sia-sia, jiwa asalnya juga akan runtuh. Meskipun dia tidak tahu apakah ini akan mempengaruhi tubuh dewa kunonya, namun dia tidak mau mengambil resiko. Tentu saja Ascendant adalah ujian yang harus diselesaikan di tempat yang sangat aman untuk menghilangkan semua faktor eksternal guna memastikan peluang keberhasilan yang besar. Adapun gua ini tidak diragukan lagi merupakan tempat terbaik untuk mencapai tahap Ascendant. Wang Lin bergerak sangat cepat saat melewati platform satu persatu sebelum akhirnya tiba di luar goa. Dalam sekejap dia melangkah ke dalam goa. Wang Lin bergegas menuju pavilion tempat dia menemukan kendi anggur. Setelah tiba, dia segera duduk dalam posisi lotus dan menarik napas dalam-dalam sebelum menepuk tas penyimpanannya. Tidak banyak batu giok surgawi yang tersisa di tasnya. Lagi pula, dia telah menggunakan banyak batu giok surgawi untuk melawan pembalasan dewa. Wang Lin segera menggoyangkan tas penyimpanannya dan semua batu giok surgawi langsung berterbangan, sehingga lantai pavilion ditutupi dengan batu giok surgawi yang membentuk sebuah gunung kecil. Sejumlah besar batu giok surgawi tersebar, lalu mata Wang Lin berbinar saat dia mengeluarkan sesuatu dari tas penyimpanannya. Ini adalah kristal merah seukuran kuku jari. Saat kristal ini muncul,
Bahkan energi spiritual surgawi di sekitarnya pun terhenti, seolah-olah waktu telah berhenti sejenak, dan kristal ini memancarkan sedikit perasaan akan kekuatan surga. Kristal Ascendant ini adalah hadiah dari senior Joey. Jika aku berhasil mencapai tahap Ascendant hari ini, aku tidak akan pernah melupakan hutangku kepada senior Joey seumur hidupku. Wang Lin segera menarik napasnya dalam-dalam lalu menelan kristal di tangannya. Setelah melakukan semua ini, dia menutup matanya dan membenamkan dirinya dalam proses mencapai tahap Ascendant saat domain dan energi spiritual surgawinya menyatu. Waktu berlalu dengan lambat, ekspresi Wang Lin masih setenang air tanpa riak apapun. Batu giok surgawi di sekitarnya habis dan berubah menjadi debu. Dia menyerap energi spiritual surgawi dalam jumlah tak terbatas ke dalam tubuhnya. Ketika seseorang mencoba mencapai tahap Ascendant, kristal Ascendant terbentuk di jiwa asal mereka. Kristal ini seperti jantung jiwa asal. Tepat saat Wang Lin mencapai tahap Ascendant, kota iblis langit mulai pulih dengan cepat. Sejumlah besar prajurit iblis berkumpul dari seluruh negeri iblis langit untuk membangun kembali kota iblis langit. Di menara hitam di medan perang kuno yang jaraknya tidak diketahui, dua cahaya hantu muncul di helm baju besi hitam yang ada di puncak menara. Bahkan iblis kuno muncul untuk membantumu menahan pembalasan dewa. Menyerapmu seperti ini saja sudah sangat disayangkan. Tetapi setelah kehilangan kesempatan ini, aku tidak tahu berapa lama aku harus menunggu. Meskipun kekuatan Ascendant tidak seberapa, tetapi aku tidak bisa melepaskanmu. Penggabungan domain dan energi spiritual surgawi adalah proses pembakaran. Energi spiritual surgawi adalah bahan bakarnya, dan domain yang dimurnikan oleh api itu berubah menjadi kristal Ascendant. Pada saat kristal Ascendant terbentuk, seseorang mungkin merasa seolah-olah telah menjadi bukan apa-apa, dan jiwanya mengembara di langit dan bumi. Perasaan ini sangat langka dan disebut pencerahan Ascendant. Biasanya, hal pertama yang dilakukan oleh para kultivator di planet kultivasi adalah memanfaatkan momen pemahaman ini untuk menarik kembali fragmen jiwa mereka dari kristal planet kultivasi. Meskipun peluangnya hanyalah 50%, namun mereka tetap harus mencobanya. Namun Wang Lin telah menemukan kembali kepingan jiwanya, jadi dia jelas tidak perlu melakukannya. Pada saat ini, semua batu giok surgawi di tasnya telah diletakkan di sekelilingnya. Energi spiritual surgawi terakhir baru saja diperas keluar dari batu giok sebelum berubah menjadi debu. Tidak ada angin di sini, jadi debu tidak tertiup dan malah terkumpul di tanah. Sejumlah besar energi spiritual surgawi memasuki tubuh Wang Lin melalui pori-porinya dan bergerak cepat melalui meridiannya. Kemudian energi spiritual surgawi dengan cepat berkumpul di sekitar domain hidup dan matinya di jiwa asalnya. Saat ini proses pemurnian diri terus berlanjut dalam tubuh Wang Lin. Ada badai api yang mengamuk di dalam tubuhnya saat tubuhnya mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Jiwa asalnya seperti kepompong raksasa. Domainnya adalah kehidupan di dalam kepompong, dan energi spiritual surgawi adalah api yang mengamuk di luar kepompong. Semakin kuat apinya, semakin hidup pula kepompong itu dan semakin menyatu pula domain di dalamnya dengan kepompong. Tujuan dari penggabungan antara energi spiritual surgawi dan domain adalah untuk akhirnya menyatukan domain dengan jiwa asal. Sejak saat itu, tidak akan ada lagi perbedaan antara domain dan jiwa asal. Jiwa asal adalah domain, dan domain adalah jiwa asal. Api membakar lebih kuat di luar kepompong. Setiap kali api tampak melemah,
lebih banyak energi spiritual surgawi yang akan melonjak masuk dari luar. Itu seperti menambahkan gas kering ke api yang menyebabkannya terbakar lebih kuat. Api surgawi ini menyala terang di dalam tubuh Wang Lin. Api itu tidak kasat mata dan karenanya tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Namun jika seseorang menggunakan kekuatan jiwanya, mereka akan melihat Wang Lin memancarkan api yang luar biasa dari tubuhnya. Mencari daun di pagi hari dan mati di malam hari adalah sesuatu yang diketahui oleh setiap kultivator Ascendant, dan hal itu sangat berkaitan dengan nyala api ini. Jika seseorang tidak dapat melewati ujian ini, maka nyala api akan berubah dari halus menjadi nyata, kemudian membakar jiwa dan tubuh asal menjadi debu dalam sekejap. Kepompong asal di dalam api menjadi lebih hidup dan gulungan kehidupan dan kematian di dalam kepompong juga berubah. Tampaknya akan mencair dan menyatu dengan kepompong. Waktu berlalu perlahan dan nyala api surgawi sama sekali tidak melemah karena semakin banyak energi spiritual surgawi yang disuntikkan ke dalam nyala api, maka itu semakin terang. Domain di dalam kepompong itu sepenuhnya mencair menjadi massa energi yang kacau. Pada zaman dahulu ini disebut energi asal. Pada zaman dahulu kala tidak ada kultivator. Para kultivator saat itu menyebut diri mereka sebagai pemurni energi. Para pemurni energi Kunlu yang kuat adalah contoh khas para kultivator kuno. Mereka menyebut diri mereka pemurni energi. Mereka menyebut diri mereka pemurni energi karena energi di dalam energi asal dan karena kultivasi mereka difokuskan pada energi asal. Untaian energi asal ini terbentuk dari domain Wang Lin. Energi asal dipelihara oleh kepompong dan seperti bayi yang masih dalam kandungan ibunya yang terus tumbuh lebih kuat. Pada zaman dahulu, energi asal ini tidak akan tertinggal di dalam jiwa asal. Sebaliknya, itu akan diekstraksi dan akan menggantikan semua energi spiritual surgawi di dalam tubuh. Namun setelah alam surgawi tiba-tiba muncul dari kehampaan, para kultivator menjadi makhluk surgawi dan mencari keabadian. Jadi mereka mulai menggunakan energi asal ini sebagai energi kehidupan. Mereka mengelilingi diri dengan energi spiritual surgawi dan begitulah cara beberapa kultivator dan makhluk surgawi tidak akan mati selama mereka memiliki sedikit energi sejati yang tersisa atau energi asal. Saat ini, api tak kasat mata di dalam tubuh Wang Lin menjadi semakin kuat. Energi asal di dalam kepompong jiwa asal juga memadat hingga berubah menjadi zat cair yang bening dan memiliki berbagai bentuk. Namun cairan ini tidak dapat mengkristal. Jika tidak dapat mengkristal, maka tidak akan dapat membentuk kristal Ascendant. Adapun kesadaran Wang Lin sudah sepenuhnya terjaga. Setelah mencoba berkali-kali dan gagal, dia menarik nafasnya dalam-dalam. Pada saat ini, batu giok surgawi di sekitar tubuhnya meledak dan melepaskan semua energi spiritual surgawinya. Seketika, energi spiritual surgawi bergerak seperti asap saat semuanya dengan cepat memasuki tubuh Wang Lin melalui hidungnya. Saat energi spiritual surgawi terakhir dari batu giok surgawi memasuki tubuh Wang Lin, api tak kasat mata itu membakar beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dalam sekejap, seolah-olah ada api surgawi yang keluar dari mulut dan hidung Wang Lin. Keringat dalam jumlah besar mulai keluar dari tubuhnya, tetapi keringat itu akan menguap menjadi gas putih di atas kepala Wang Lin dan berangsur-angsur menjadi lebih padat. Api surgawi di tubuh Wang Lin terbakar seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya saat itu menyerbu kepompong jiwa asal. Cairan energi asal akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda mengkristal setelah dimurnikan oleh api ini. Pada saat hendak mengkristal itu tiba-tiba bergetar. Getaran ini benar-benar sunyi,
tetapi segera menyebabkan kepompong jiwa asal bergerak. Pergerakan jiwa asal segera menyebabkan api surgawi berubah. Alih-alih memurnikan, api itu malah menyebar. Api tak kasat mata di tubuh Wang Lin mulai berubah menjadi api sungguhan dan dia hampir gagal dalam upayanya mencapai tahap Ascendant. Tetapi tepat pada saat ini, kristal Ascendant yang dihadiahkan Zhou Yi kepadanya yang telah dia lahap sebelumnya keluar dari dantiannya dan menyatu dengan api surgawi. Bukan saja api surgawi itu tidak dapat mempengaruhinya, tetapi ketika benda itu mendekat, api surgawi mulai meredup, seolah-olah benda ini dapat memadamkannya. Kristal Ascendant milik Zhou Yi tiba di samping kepompong jiwa asal dan memasukinya tanpa halangan apapun. Sekarang ada dua kristal Ascendant, satu melambangkan kehidupan dan kematian, sementara yang lain melambangkan obsesi. Kristal Ascendant milik Zhou Yi mengitari kristal Ascendant milik Wang Lin sekali sebelum akhirnya runtuh. Pada saat runtuh, semua kristal asal di dalamnya diserap oleh kristal Ascendant milik Wang Lin, sehingga tumbuh dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Pada saat ini, kepompong jiwa asal tidak lagi bergerak dan api surgawi berhenti menjadi nyata. Meskipun semua ini tampak sangat sederhana, namun itu adalah momen hidup dan mati. Setelah menyerap energi asal dari kristal Ascendant milik Zhou Yi, kristal Ascendant milik Wang Lin mulai terbentuk. Pada saat ini, kepompong jiwa asal dengan cepat menyusut. Sekarang kepompong itu melilit kristal Ascendant-nya. Aura baru perlahan-lahan terbentuk di dalam kepompong jiwa asal. Proses ini berlangsung sangat lama. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di dalam gua itu. Dia tidak bergerak, seolah-olah dia selalu ada di sana. Di dunia luar, waktu berlalu dengan cepat. Di negeri Iblis Langit, kota Iblis Langit telah dibangun kembali 10 tahun yang lalu. Ukuran dan cakupannya sama seperti sebelumnya. Istana kekaisaran masih berdiri dan alun-alun besarnya pun kembali seperti sebelumnya. Serta genderang iblis raksasa masih ada di sana. 10 tahun berlalu begitu cepat. Penduduk kota Iblis Langit berhasil menghindari bencana 10 tahun lalu, tetapi apa yang mereka lihat adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Rumor tentang seorang kultivator bernama Wang Lin masih menyebar di kota Iblis Langit. Perahu itu sudah tidak ada lagi, dan bahkan orang-orang di perahu itu juga sudah tidak ada, termasuk wanita pemain sitar. Saat ini pemuda yang pernah minum bersama Wang Lin sedang berdiri di atas pavilion di istana kekaisaran. Di sampingnya ada seorang gadis. Dia sangat cantik, tetapi ada ekspresi nakal di wajahnya. Kalau saja Suli Guo ada di sini dan dia melihat gadis itu, dia pasti akan meneteskan air liur dan akan menerkamnya sambil berteriak, "Cantik sekali, kakak musuh sudah kembali." Pemuda itu segera mendesah dan bergumam pelan, "Aneh, sudah 10 tahun sejak anak kecil itu menghilang. Bahkan dengan kelima leluhur yang bekerja sama untuk memeriksa dengan kekuatan jiwa, mereka masih tidak dapat menemukan jejaknya. Seolah-olah dia telah meninggalkan tanah roh iblis ini." Setelah kota itu dibangun kembali, ada sebuah rumah besar yang sangat megah dibangun di sisi timur. Rumah besar ini memiliki plakat raksasa dengan 6 karakter besar. Rumah wakil panglima tertinggi bumi. Ada banyak pelayan di dalam rumah besar itu dan ada gunung-gunung palsu di mana-mana yang membuatnya sangat elegan. Seorang pria kekar mengenakan jubah wakil panglima tertinggi berdiri di samping salah satu gunung palsu di halaman. Dia menatap ke langit dan mendesah. Di belakang pria kekar itu berdiri 3 orang pria. Ketiga pria ini semuanya mengenakan baju besi Jenderal Iblis.
Mereka semua berdiri di sana tanpa bergerak dan memiliki sikap yang sangat hormat. "Saudara Wang, kemana kamu pergi?" Pria kekar itu segera menghela napas panjang. Sementara itu di dalam gua, Wang Lin sama sekali tidak bergerak selama 10 tahun ini. Dia masih duduk di sana seolah-olah dia adalah sebuah patung. Di dalam tubuhnya, pemurnian di dalam kepompong jiwa asal perlahan berakhir dan aura yang mengejutkan perlahan menyebar keluar dari kepompong tersebut. Setelah waktu yang tidak diketahui, sebuah retakan tiba-tiba muncul pada kepompong jiwa asal. Retakan ini sangat tipis dan kepompong itu terbelah dengan lembut. Tak lama kemudian, retakan lainnya muncul di seluruh kepompong hingga akhirnya pecah. Saat kepompong itu pecah, sinar cahaya abu-abu keluar dari dalamnya. Kemudian jiwa asal yang baru lahir perlahan-lahan melayang keluar dari kepompong itu. Jiwa asal ini tidak lagi transparan tetapi sepenuhnya padat. Hampir tidak ada perbedaan antara jiwa ini dan daging. Kristal Ascendant juga perlahan-lahan berputar di dalam jiwa asal. Bagi seorang kultivator Ascendant, jiwa asal mereka adalah domain mereka. Ini adalah keadaan sebenarnya suatu domain setelah memasuki tubuh. Setelah jiwa asal terbang keluar, kepompong yang pecah segera mencair menjadi makanan khusus bagi jiwa asal dan diserap oleh jiwa asal. Setelah semuanya diserap, jiwa asal duduk dalam posisi lotus. Pada saat jiwa asal duduk, tubuh Wang Lin bergetar dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, dia membuka matanya. Wang Lin segera bergumam pada dirinya sendiri. "Aku mencapai tahap Ascendant." Kemudian matanya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Setelah 700 tahun berkultivasi, dia akhirnya mencapai tahap Ascendant. Para kultivator Ascendant adalah eksistensi tingkat atas di negara-negara kultivasi peringkat 6 manapun. Bahkan di negara kultivasi peringkat 7, para kultivator Ascendant masih dianggap kuat. Wang Lin berada dalam pencerahan Ascendant selama 10 tahun dan juga memperoleh hasil panen lainnya. Pada saat ini di menara hitam yang terletak di medan perang kuno, dua cahaya hantu tiba-tiba menyala di dalam helm di lantai atas menara. Dia baru saja mencapai tahap Ascendant. Jadi energi asalnya belum sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya. Dia akan membutuhkan waktu 49 hari untuk menyelesaikan proses ini. Dan waktu ini adalah sesuatu yang telah kutunggu selama 10 tahun ini. Cahaya redup di dalam baju besi itu menyala, lalu terdengar suara gemuruh dari luar menara hitam. Pada saat ini, pusaran hitam raksasa tiba-tiba muncul di langit. Pusaran ini terlalu besar saat berputar, seolah-olah dapat menyerap semua yang ada di dunia. Langit berubah warna dan bahkan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya di medan perang kuno mulai gemetar. Cahaya redup dari menara itu bersinar terang saat aura dewa yang kuat menyebar dari menara dan dengan cepat menutupi seluruh medan perang kuno. Tanah di beberapa bagian medan perang mengendur dan segera beberapa tulang hitam terbang keluar dari bawah tanah ke udara. Tulang-tulang kecil ini dengan cepat menyatu di langit dan membentuk lengan tulang hitam. Lengan tulang hitam itu perlahan terbang menuju menara dan berhenti di bawah pusaran. Aku belum mengumpulkan banyak kekuatan, jadi aku tidak bisa menyia-nyiakannya begitu saja. Lagi pula lokasinya saat ini adalah salah satu tempat yang tidak ingin kukunjungi. Cahaya hantu dari armor itu menyala lagi dan satu lengan dari armor itu patah. Lengan itu mengeluarkan semburan api iblis sebelum terbang keluar dari menara dan langsung menuju ke lengan tulang itu. Saat baju jirah menyentuh lengan yang layu, baju jirah langsung melekat padanya. Saat baju jirah itu melekat, lengannya menjadi sangat berbeda dari sebelumnya karena semburan energi spiritual iblis yang kuat memenuhinya.
Pergilah, bawa kembali energi asal. Lengannya bergetar sebelum menghilang ke dalam pusaran. Hanya kultivator Ascendant yang memiliki energi asal di dalam tubuh mereka. Sayangnya, aku terluka parah sehingga tidak dapat menarik energi asal dari kultivator yang telah mengintegrasikan energi asal ke dalam tubuh mereka dari tempat yang jauh ini. Aku hanya dapat memilih untuk menyerang mereka yang baru saja melakukan terobosan untuk mencuri energi asal mereka. Cahaya hantu dari baju besi yang sekarang tidak memiliki pelindung lengan itu perlahan meredup hingga akhirnya padam. Saat ini Wang Lin sedang duduk dalam posisi lotus di dalam gua. Dia menghembuskan napas busuk dan berdiri. Dia telah duduk di sana selama 10 tahun. Jadi ada banyak suara letupan sebelum tubuhnya kembali normal. Setelah dia mengendurkan tubuhnya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia melihat ke langit-langit gua surgawi. Pada saat ini, pusaran hitam muncul tanpa suara. Ini pusaran. Mata Wang Lin menyipit. Dia telah berada di gua ini untuk waktu yang sangat lama dan belum pernah melihat pusaran ini sebelumnya. Waktu munculnya pusaran ini juga sangat tepat. Pusaran ini muncul setelah dia mencapai tahap Ascendant. Wang Lin memiliki sifat yang berhati-hati. Jadi ketika dia melihat pusaran itu muncul, dia segera berlari menuju gerbang gua surgawi. Tepat saat dia bergerak, pusaran itu tiba-tiba bertambah cepat dan ukurannya pun bertambah besar. Tatapan mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menepuk tas penyimpanannya dan tanpa ragu-ragu mengeluarkan token gua. Tangannya membentuk segel dan segera tubuhnya menjadi pucat dan hampir menghilang. Pada saat ini, sebuah lengan tulang hitam yang mengenakan baju besi keluar dari pusaran dan dengan ganas menyerang Wang Lin. Sapuan ini menyebabkan sosok Wang Lin yang menghilang bergetar, namun kemudian dia langsung menghilang. Lengan tulang hitam itu berhenti sejenak sebelum kembali masuk ke pusaran, dan pusaran itu pun menghilang. Pada saat ini ada distorsi di atas langit dataran tak berujung di negara iblis api dan Wang Lin melangkah keluar dari sana. Ekspresinya tampak muram. Siapapun yang menemukan pemandangan aneh seperti itu saat mereka mencapai tahap Ascendant tidak akan merasa senang. Pada saat dia menggunakan token untuk berteleportasi, lengannya mengganggu teleportasi dan menyebabkan perubahan arah. Dia segera menyebarkan kekuatan jiwanya dan menemukan bahwa tempat ini benar-benar asing baginya. Tepat pada saat ini, sebuah titik hitam muncul di langit. Titik hitam ini berputar dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan dalam sekejap berubah menjadi pusaran raksasa. Pusaran itu muncul dalam keheningan total, bahkan kekuatan jiwa tidak mampu mendeteksi kemunculannya sebelumnya. Ekspresi Wang Lin tampak muram saat dia menatap pusaran itu. Kali ini dia tidak melarikan diri. Dia ingin melihat seberapa besar kekuatan lengan di dalam pusaran itu. Hampir pada saat pusaran itu muncul, lengan tulang berlapis baja itu keluar dan mengulurkan tangannya ke arah Wang Lin. Tidak ada angin atau awan yang bergerak dengan genggaman ini. Tidak ada fluktuasi yang menunjukkan tanda-tanda penggunaan mantra. Genggaman ini hampir seperti manusia yang melambaikan tangannya. Wang Lin sedikit mengerinyit, lalu mengangkat tangan kanannya dan untuk pertama kalinya menggunakan jari kematian di tahap Ascendant. Cahaya hitam itu 10 kali lebih besar dari sebelumnya dan ada cincin rea di dalamnya. Cahaya hitam melesat keluar bagaikan guntur dan mendarat di lengan tulang itu. Pada saat ini, sejumlah besar energi spiritual iblis keluar dari baju besi itu. Energi spiritual iblis ini juga padat dan segera memblokir jari kematian. Namun energi spiritual iblis meremehkan jari kematian milik Wang Lin. Mungkin jika Wang Lin tidak berada di tahap Ascendant,
maka jari kematian akan langsung hancur saat menghadapi energi spiritual iblis ini. Tetapi sekarang, Wang Lin menggunakan kultivasi tingkat ascendant untuk mengaktifkannya. Meskipun cahaya hitam itu terhenti, namun energi kematian di dalamnya tidak dapat dihentikan. Pada saat energi spiritual iblis dan energi kematian bertabrakan, energi spiritual iblis menghilang seolah-olah telah diserap oleh energi kematian. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.